Jadi kata beliau, faqad dakhalal jannata fid dunya, dia sudah masuk surga ketika dia masih ada di dunia, pada saat dia sudah lepas dari yang namanya pujian ataupun dari yang namanya celaan. Man fariha bil madhi, siapa yang bahagia dengan pujian, faqad amkana syaitana ayyadkhula jawfahu, maka setan mungkin akan berdiam di dalam tenggorokannya. Kata beliau, wa qala ba'dhum Allahumma inna 'abdaka taqarraba ilayya bimaqtika wa ana ushiduka ala maqtihi. Dan sebagian ulama menyampaikan bahwa Allahumma inna 'abdaka, ya Allah sesungguhnya hambamu mendekatkan diri kepadaku bimaqtika dengan kemurkaanmu, wa ana ushiduka dan aku menyaksikanmu ya Allah ala maqtihi, berada bahwa dia berada dalam kemurkaanmu ya Allah. Itu kata beliau. Maka ketika hidup di era sekarang, kalau dulu orang untuk viral, orang untuk terkenal itu susah. Jadi kalau tahun 80-an ada manusia terkenal, baik itu dari sisi apapun berarti dia hebat, betul pada masanya. Tetapi kalau hari ini sangat mudah untuk itu. Sehingga kalau Al-Ghazali itu marah ketika dipuji. Nah, nanti kita tahu kenapa Al-Ghazali marah ketika beliau dipuji, tidak suka ketika beliau dipuji, karena pujian itu lebih mudah menjerumuskan manusia ketika dia mengaku walaupun tidak di hadapan orang yang memuji, tapi hatinya memberikan pengakuan bahwa memang saya alim misalkan, memang saya rajin, memang saya macam-macam kebaikan yang disangkakan itu artinya kita telah menjadi korban daripada pujian. Maka kalau kita telah menjadi seperti itu, kata beliau, berarti kita tertutupi untuk memahami apa sih kekurangan saya. Pada saat kita menganggap diri kita baik, berarti saat itu pula kita telah terhijab, kita telah terhalang untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita bersama. Makanya kata beliau, ketika pujian dan cacian itu masih berpengaruh kepada kita, berarti kita belum menjadi yang namanya dakhalal jannah fid dunya. Jadi masuk surga ketika masih ada di dunia. Jadi nata diri, nata hati, nata aku dikikis secara perlahan. Tujuannya adalah agar kita sesuai dengan visi penciptaan Allah Ta'ala kepada kita bersama, bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya dan untuk bahagia di dunia. Jadi Allah tidak pernah menyangka jelek kepada hambanya, apalagi Allah berbuat jelek, itu tidak pernah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah menyangka jelek kepada hambanya ataupun menilai jelek kepada hambanya. Terus kalau kita menilai jelek kepada sesama, berarti kita bukan hanya melampaui apa yang tidak dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada kita atau kepada makhluknya. Jadi kita kalau sadar, kita kalau faham bahwa Allah itu nggak pernah nilai kita jelek seperti itu. Dia senantiasa menilai hambanya itu dengan penilaian yang baik. Dia tidak pernah menilai hambanya dengan penilaian yang jelek. Apalagi dia akan memperlakukan hambanya dengan perlakuan yang jelek, itu tidak akan pernah dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ayatnya dia menyampaikan, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, bahwa Allah Ta'ala tidak pernah berperilaku zalim kepada hamba-hambanya, seperti itu. Dan kalimat pujian itu yang paling populer yang disebutkan oleh Gus Dur itu, bahwa beliau pernah dawuh bahwa hamba amatiran yang dia masih terpengaruh dengan sanjungan ataupun dengan cacian, oleh beliau disebut sebagai hamba amatir. Artinya imannya masih iman imitasi.
Jadi kena dingin mengeras, kena panas dia mencair. Kenapa? Karena namanya barang imitasi. Tetapi ketika barang itu asli, walaupun kena dingin dan panas, dia tidak akan pernah mengalami perubahan apa-apa, seperti itu.